Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari yang indah ini, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami untuk menerima firman daripada Engkau sendiri. Buka hati pikiran kami senantiasa. Apa yang disampaikan membuat kami kuat, membuat kami bertumbuh senantiasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Kayaknya baru berapa orang. Apa kabar? Iya, luar biasa semuanya ya. Demikian juga yang di rumah. Apa kabar juga ya? Ya, selanjutnya minggu depan silakan hadir ya di onsite karena pandemi sudah berlalu ya. Kasih tahu sebelahnya, pandemi sudah berlalu. Oke. Hari ini kebetulan saya diberi untuk sharingkan mengenai kenapa penting tertanam ya. Mungkin saya mau tanya dulu nih. Kemarin itu tanggal 23 Agustus ada yang hadir waktu Pak Edilio sampaikan? Boleh angkat tangan? Ya, lumayan ya. Kemarin soalnya yang hadir kurang lebih sekitar 400 sampai 500 lah ya. Jadi yang belum hadir, ntar tanya aja sama yang hadir ya. Jadi sharing saya sudah selesai karena disampaikan dengan ini. Atau mungkin ditayangkan aja ya, yang Pak Edi punya lebih afdol. Kalau saya kutip-kutip aja sedikit lah ya, kan gitu ya. Ya, mungkin saya cuplikan sedikit aja mengenai apa yang disampaikan. Kenapa sih perlu kita tertanam? Jadi 2 tahun, hampir 3 tahun ya, pandemi banyak orang yang banyak di rumah, ya mungkin semua kegiatan di rumah online, gitu loh. Akhirnya kebaktian, ya ibadah juga di online. Keterusan, akhirnya tidak ke gereja lagi, semuanya online. Kalau nggak suka tinggal pencet tombol ganti, beres. Nah kondisi seperti itu kalau berlalu terus, ya akhirnya kita tidak ibadah, tidak ketemu lagi sama teman-teman saudara seiman. Tidak bisa membangun komunikasi, ya kompak, komsel, nggak ada lagi, nggak ada hubungan. Jadi kita penting sekali tertanam. Ya, saya kutip sedikit nih ya, cukup bagus menurut saya. Ya, belum itu ya tadi ya, nyala maklum nih. Bisa bantu? Ya. Oke, saya kutip dari Rick Warren ya, ada ya. Many believes one can be a good Christian katanya without joining or even attending a local church, but God would strongly disagree. Jadi banyak orang Kristen katanya yang bicara saya menjadi orang Kristen yang baik kok. Saya percaya dengan Tuhan, selesai. Hubungan saya semua dengan Tuhan. Saya nggak perlu hadir-hadir di komsel lah, di gereja lokal lah katanya. Karena saya udah bertumbuh dengan ini. Tapi sebenarnya kita sebagai anak Tuhan kita harus tertanam. Ya. Kenapa tertanam? Itu penting sekali ya. Kita bisa lihat nih. Kalau kita tidak tertanam, kita nggak tahu sebenarnya hidup kita mau dipakai Tuhan tuh buat apa dalam komunitas, dalam gereja lokal. Ya saya kasih gambaran kalau kita tertanam, kita tahu nih Tuhan mau pakai kita di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas, dalam gereja lokal jadi apa? Supaya hidup kita jadi menjadi berkat, menjadi maksimum. Ya, kita boleh baca sama-sama untuk visi misi yang ada di dalam gereja lokal kita. Kita baca yang visi aja ya. 3, 2, 1. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Ini bukan hanya sekedar visi yang ditulis dengan baik ya. Mungkin Bapak Ibu tadi sebelum masuk ke ibadah kita lihat ya ada spanduk-spanduk atau
yang kita print ya, kita tempel untuk ini supaya jemaat diingatkan bahwa visi daripada gereja kita itu ada seperti itu ya, menjadi murid Kristus. Terus kita melalui apa? Komunitas sejati. Komunitas sejati itu apa? Ya berarti komsel, kompak. Dan juga memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi. Ada kasih dalam setiap kehidupan kita. Dan paling penting adalah menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Itu cukup menarik itu menurut saya. Setiap bidang kehidupan. Kebetulan kemarin pas saya baca di depan lagi itu, wah menarik sekali untuk ini. Jadi istilahnya apapun kehidupan Bapak Ibu yang mempunyai tantangan, itu ada jawabannya di dalam gereja. Kalau di depan catatnya sih menurut saya cukup ini juga ada. Ada persoalan keluarga datang, ada yang jeratan hutang datang. Wah ini saya bilang tantangannya berat ya enggak. Tapi enggak apa-apa, menurut saya memang gereja adalah jawaban bagi setiap orang yang percaya. Ya, oke, saya kutip aja ini ya, sedikit mengenai kenapa kita perlu tertanam. Keselamatan berkaitan dengan ketercantuman kita ke dalam tubuh Kristus gereja lokal. Jadi kalau keselamatan kita itu harus tercantum, terikat di dalam gereja lokal. Di Efesus 2, 1-22. Jadi Bapak Ibu boleh baca di itunya. Atau mungkin boleh dengarkan yang di YouTube Pak Edi Leo jelaskan lebih terperinci. Kalau saya kutip aja sih. Kalau tertanam dalam gereja lokal berarti mendapat tudung rohani yang melindungi jiwa kita. Ya kalau kita ibadahnya hanya online saja, siapa yang mau doain kita? Ya, yang ini bagus, ya khotbahnya ini besok saya pindah lagi. Memang 24 jam ada di situ. Tapi kalau ada permasalahan Bapak Ibu, siapa yang doain? Gak ada. Ya, ntar kalau yang doain, kalau misalnya tadi saya lagi itu bicara, ya kita doain Pak Budi. Ya Pak Budi juga banyak, ada Budi Setiawan, ada Budiman, ada Budiarto kan gitu ya. Jadi kalau kita di dalam komunitas, kita tahu setiap individu yang ada. Terus di dalam tertanam tersebut pertumbuhan dan buah-buah terjadi lewat disiplin rohani dalam gereja lokal. Kalau kita tertanam, kita bisa terlibat. Tuhan mau pakai dalam setiap kehidupan kita, kita bisa menjadi berkat. Kalau enggak, kita akan seperti layangan, terbang sana, terbang sini. Kalau masih itunya, enggak tahu melayangnya sampai di mana. Oke, itu aja. Nah, ini fokus di Abalef KTC JGC. Mungkin setiap daripada kita udah pernah dengar khotbah-khotbahnya. Jadi memang kita berseri untuk ininya. Kebetulan yang dicantumkan itu ya, ada dimulai dari saya, terus ada tujuan hidup ilahi, kalau masih udah lupa harus dilihat kembali ya. Kedua membangun manusia roh, ketiga tertanam, keempat berfungsi sesuai karunia daripada Tuhan. Jadi hari ini yang saya sharingkan adalah mengenai tertanam. Ya, ini misalnya kalau kita tidak tertanam. Bahayanya ada spirit independen, ego. Jadi kita karena kalau tidak tertanam banyak hal-hal yang kita menurut pikiran kita. Kalau pikiran kita bisa salah nggak? Bisa. Justru dengan tertanam itu kita rindu dibapai, dimuridkan, membangun hubungan dengan autentik dengan Bapa rohani dan kemudian saling memuridkan dalam komsel. Justru di dalam komsel, di dalam hal tertanam kita bisa sharing satu dengan, kita bisa dinaungin, kita bisa dibapain, kita bisa belajar satu dengan yang lain. Ya, ini menarik. Mungkin sebagian yang sudah tahu ini gambarnya apa. Itu gambarnya nangka. Ada sebagian ketawa karena kenapa? Saya suka bagiin nangka. Nangka tempat saya udah berbuah, udah sekian lama, manis sekali. Ya, saya catat di sini supaya bertumbuh dan berbuah jika tidak akan mati secara rohani. Kenapa saya kasih gambarnya nangka? Karena kebetulan di depan rumah saya
ada pohon nangka. Dan sudah berbuah mungkin udah 4-5 kali. Dan berapa kali saya bagikan pada teman-teman, rasanya gimana? Dia bilang jangan lupa kalau berbuah lagi saya dibagi. Tapi terus terang memang nangkanya manis sekali. Ya, kebetulan memang kita beli di tempat tanaman yang itu kita tanam, kita siram dengan baik, terus kita kasih pupuknya cukup lumayan. Pas kalau di rumah ada ikan yang mati saya taruh di situ. Ada anjing yang mati saya taruh di situ. Itu pupuknya luar biasa kan gitu ya. Artinya sebenarnya ada yang berkorban kan gitu ya. Tapi menurut saya kenapa tertanamnya tersebut ya bertumbuh karena dipelihara, disiram, dipupuk, disiangin dan bertumbuh dan berbuah. Dan satu hal yang paling penting ya saya doakan yang makan nangka saya itu pasti menikmati manisnya. Ya seperti yang punya rumah kan gitu ya. Ya ini mungkin hal-hal yang sederhana. Tapi menurut saya setiap kehidupan kita kalau kita tertanam seperti buah tersebut itu akan berbuah dan saya terus terang cukup surprise untuk pohon tersebut. Ini terakhir yang di rumah kelihatan masih ada 3-4 buah. Terakhir tuh bertumbuh itu nangkanya ada 35 buah di satu pohon nangka. Menurut saya itu sesuatu yang ini, dan itu bukan yang pertama kali, itu berkali-kali gitu ya. Jadi tinggal didaftar aja kalau yang berminat ya kan gitu ya. Oke, nah mungkin saya lebih banyak sampaikan dan berikan foto-foto. Ini kelihatan memang saya suka foto-foto dan suka difoto kan gitu ya. Ini adalah dulu dan sekarang. Itu 25 tahun yang lalu. Kemarin pas lagi bicara sama istri saya, gua nggak kasih tahu bahasa Jawa ini ya. Saya bilang ini tampang kita masih unyu-unyu. Dia bilang unyu-unyu bahasa Jawa bukan? Saya bilang enggak, itu bahasa kerennya sekarang. Itu 25 tahun saya yang dulu. Itu pas kita komsel lagi kumpul. Ada Pak Yanto di situ, Pak Yanto masih umur 30-an waktu itu ya. Enggak ya, itu 25 tahun ya. Ada Pak Kang, ada Pak Markus di sana. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu baru minggu yang lalu. Jadi pas komsel di tempat saya, biasanya kita suka puter-puter untuk ini ya. Jadi komselnya ada Pak Kang, ada saya, ada istri, ada Sonya Sajang, ada Pak Andreas dan Ibu Ing, terus ada Pak Minardi, terus ada berapa, waktu itu bukan di rumah saya, waktu itu di rumah Pak Kang kayaknya. Kemarin baru di rumah saya nih. Ya, jadi kita kumpul bersama. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kenapa kita sekian puluh tahun masih bisa bersama-sama. Karena kita tertanam, kita mempunyai hubungan satu dengan yang lain yang cukup dekat menurut saya. Karena kita tertanam dan kita bertumbuh bersama-sama. Ya, kalau kita tertanam di gereja lokal, kita akan dapatkan pengajaran yang sehat dan makanan rohani yang sehat. Kalau di tempat kita itu banyak hal-hal yang kita bisa belajar. Ada SPK, ada wanita bijak, ada pria sejati, ada parenting, married forever, Aerocamp, ya PDK, senior, Mandarin, Kega Youth, semua ada nih. Jadi Bapak Ibu tidak bisa bicara, saya nggak bisa, saya nggak mau terlibat. Kalau Bapak Ibu nggak tertanam, nggak terlibat, Bapak Ibu tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah manis seperti nangka saya ya. Ya, saya kutip di Mazmur 92 nomor 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Coba lihat kiri kanan, gemuk dan segar enggak? Kalau kita tertanam, kita harus gemuk dan segar. Tapi harus tetap sehat. Kan kondisi kayak gitu ya. Gitu.
Nah, saya memang suka foto kayak gitu ya. Ini adalah pelayanan senior. Tak terasa sudah 14 tahun. Ini orang-orang yang terlibat. Tapi menurut saya pelayanan tersebut kalau bukan panggilan memang cukup tantangan. Terakhir kalau nggak salah bulan yang lalu, bulan ini ya kalau nggak salah. Ada 3 senior yang dipanggil. Jadi kurang lebih kemarin kita hitung mungkin ada 50-an sekian. Udah dipanggil, ada Ibu Nyoman, ada Ibu apa? Popi ya, Poni ya. Terus ada Ibu Marisha. Kalau Ibu Marisha, saya ingat sekali waktu saya komsel pertama, beliau di rumah saya sampai terakhir dipanggil Tuhan. Ya, beliau setia untuk di dalam ibadah pelayanan senior. Jadi mungkin supaya lebih afdol, saya panggil orang yang memang terlibat dengan untuk di pelayanan senior, yaitu istri saya. Mari Bu, silakan. Ya, kalau dia yang cerita kan lebih afdol nih. Bagaimana, kenapa tertanam di komunitas dan Ibu mau melayani di dalam komunitas senior. Suami saya ini sangat baik dan lucu. Makanya kita selalu awet muda. Oke, sehubungan dengan ibadah senior, kita mulai puji Tuhan, shalom ya untuk semuanya. Puji Tuhan ini ya salah satu visi dari Tuhan buat kita, di mana kita mau melayani di ibadah senior. Orang bilang melayani di ibadah senior tuh capek, ribet, banyak yang harus diurusin. Tapi inilah visi Tuhan buat kita, untuk kita melayani mereka. Karena dimulai dari 2009 ya, ada fotonya. Kita mulai dengan 10 orang senior ya, ada Bu Mehwa ada di sini. Sangat setia sampai dengan saat ini. Terus ya ada Bu Feni ya di sini, kebetulan nggak kelihatan ya. Ya saya lihat sudah dari 2009 sampai saat ini sudah 14 tahun ya. Dan Tuhan kirimkan pekerja-pekerja yang luar biasa, ada Pak Ari, Ibu Alin, ada ya, Pak Richard, Bu Novi, ada Indri mungkin di sini ya, kami juga dan beberapa teman-teman kami untuk melayani di ibadah senior ini. Visi salah satunya yang kami tangkap dari Tuhan adalah finishing well. Dimana kenapa harus finishing well? Karena kami lihat ya, ini pelayanan akhir, istilahnya waktunya mereka itu sangat dekat dengan kembali ke rumah Bapak. Kita mau saat-saat mereka kembali ke rumah Bapak, mereka sudah finishing well. Apa artinya? Bahwa mereka sudah menerima jaminan keselamatan daripada Tuhan, mereka sudah dibaptis air, sebelumnya mereka sudah pelepasan, mereka juga sudah ada pengampunan. Dan mereka juga berdoa serta bisa mengajak teman-teman yang belum di dalam Tuhan, visinya juga rame-rame ikut Tuhan sebelum waktunya Tuhan panggil. Ya, ini salah satu yang membuat kita sangat antusias di pelayanan akhir ini, karena mereka lah orang-orang yang di masa-masa mereka saat ini, mereka begitu kesepian kalau ditinggal di rumah sendiri. Bahkan kadang-kadang cuma ditugasin buat jaga cucu, jaga anak, kadang-kadang cerewet dimarahin, kadang-kadang ngeluh sakit diomelin, ya. Jadi saya lihat waktunya kita untuk mengajak mereka bergabung di ibadah senior. Mereka bisa ketemu dengan senior-senior yang lain untuk mereka bisa cerita, mereka juga bisa kita ajak refreshing sama-sama, kadang-kadang ibadah padang di mana, mereka sangat suka cita. Bahkan kita siapin mereka juga seragam dan kita fotoin mereka, ya kita kasih 10R nanti sebagai hadiah. Dan mereka bisa gunakan pada waktu perlu, ya keluarganya bisa gunakan. Kadang-kadang hal-hal sepele seperti ini mungkin keluarga sangat sibuk ya, perhatiin ya. Sangat sibuk, setiap kali saya bingung kenapa oma-oma kita kadang-kadang datang ke ibadah itu mereka jalan kaki jauh, tertati-tati, kaki sakit ya. Karena wilayah Kelapa Gading kita belum ada yang terjemput.
kemana itu anak-anaknya buat anterin hanya sebulan sekali. Ya, mereka kadang-kadang sangat sibuk. Padahal di 1 Timotius 5 ayat 4 katakan bahwa berbakti kepada orang tua itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, itu ada ayatnya. Ya, anak cucu harap berbakti kepada orang tuanya karena itulah yang berkenan kepada Tuhan dibandingkan dengan yang lain. Jadi saya sangat mau menggerakkan setiap kita yang punya orang tua, bawalah papa, mama ke ibadah senior, tempat mereka bisa saling curhat ya. Mungkin 65 tahun ke atas jangan merasa masih muda. Kita di sana kita bisa sharing apa yang bisa melayani bahkan di sana ya. Saya juga melayani dari 2009 usia baru berapa tadi? 40-an, sekarang sudah 60-an ya. Jadi maksudnya kita sama-sama lah melayani. Kalau saya lihat di ibadah saya nggak sebutin gereja di Singapura ya. Itu yang melayani senior adalah anak-anak muda. Mereka berkunjung ke rumah-rumah, mereka nyuapin, mereka kasih hadiah ke ulang tahun, mereka nyanyi bersama. Itu anak-anak muda loh. Ya, itu anak-anak muda. Saya sampai ngeliatnya, anak-anak muda sampai begitu punya hati buat senior. Ya, gimana dengan kita? Kadang-kadang kita suruh anterin senior ke sini anak-anaknya nggak ada waktu. Suruh datang sendiri, jalan sendiri gitu. Kadang-kadang bisa jatuh pingsan di jalanan seperti itu. Ya. Pada ini gimana? Ya, sorry, kebanyakan ya. Oke, jadi pesan dari setiap pesan saya di sini ya. Banyak saya lihat dari senior dari Abalov kita yang belum ada di tempat kita. Datang yang usia 65 ke atas, datang sama-sama yuk kita beribadah. Kita bisa menghibur mereka yang masih muda bahkan melayani mereka. Ya, karena inilah waktunya mereka kemarin banyak yang dipanggil Tuhan ya, apalagi waktu pandemi. Banyak sekali, ini mungkin saya tutup dengan satu case ya. Berapa tahun yang lalu ya, ada seorang senior kita ya, opa ya. Waktu itu kita kalau sinciaan kan suka ada lontong cap gome ya. Kita ajak mereka untuk sinciaan bersama ya Natal. Waktu itu makanan tuh sangat antusias habis. Jadi udah tinggal sisa, saya selalu bilang sama teman-teman pekerja, mereka harus makan sepuasnya baru kita. Kalau sampai kita nggak dapat makan ya itu nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi suatu hari ada senior yang datang kepada saya, dia bilang gini, Bu boleh nggak sih saya nambah lontong cap gomenya. Saya lihat udah tinggal tahu sama beberapa lontong, daging udah nggak ada. Saya bilang silakan Pak ambil, tolong ambilin. Diambil. Besok paginya senior itu sudah meninggal. Saya rasanya aduh gitu loh. Gimana kalau saya nggak kasih gitu loh. Aduh menyesal sekali kalau dia sampai besoknya udah dipanggil Tuhan. Jadi itu satu ya kasih anugerah Tuhan lah kita bisa melayani ibadah senior. Itu aja kesaksian, terima kasih. Terima kasih. Ya kalau cerita pelayanan 14 tahun diberikan 5 menit pasti nggak cukup ya untuk ini jelasin. Jadi banyak hal-hal yang menurut saya para pekerjanya juga belajar banyak untuk bagaimana kita melayani. Jadi kenapa kita sampaikan hal-hal seperti ini? Karena tertanam di komunitas, tertanam di Komsel. Jadi Bapak Ibu harus tahu yang melayani para senior tersebut itu effortnya sungguh luar biasa. Mereka punya tim kurang lebih 25 sampai 30 orang. Ya kalau mau ke belakang mereka harus anterin. Ya kebetulan 2 tahun ini mereka tidak bawa ke ibadah padang. Biasa mereka atur bawa ke Ancol, bawa ke Taman Bunga, supaya mereka refreshing. Itu menurut saya satu anugerah yang sungguh luar biasa. Jadi kita dorong setiap kita tertanamlah, terlibatlah. Bagaimana kita akan rasakan kasih Tuhan mengalir dan kita terima untuk hal ini. Ya, ini satu lagi mengenai pelayanan Mandarin. 12 tahun. Gak berasa loh, orang-orang yang terlibat tersebut. Ini kemarin tuh mereka ada baptisan. Dan mereka setia 12 tahun. Ada kunjungan, ada jiwa-jiwa yang layani. Jadi menurut saya di dalam gereja lokal kita itu cukup unik. Anaknya
temenan, bapaknya temennya, kakeknya, opanya temenan. Itu keluarga. Dan kita semuanya bertumbuh bersama-sama menurut saya. Itulah adalah gereja lokal. Kalau Bapak Ibu tidak tertanam, Bapak Ibu tidak tahu apa-apa untuk ininya. Ya, saya kutip lagi di Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Waduh, itu kan luar biasa. Apa aja diperbuatnya berhasil. Semuanya pasti mau, tapi yang saya katakan adalah Bapak Ibu harus tertanam dan terlibat di dalamnya. Oke, nah pelayanan selanjutnya yang ada di dalam tempat kita adalah pelayanan PDK. Jadi ya ini ada gambarnya PDK, ini kebetulan adalah Pak Jeffrey. Saya nggak bicara ke dia, taunya hari ini dia muncul, ya bajunya beda tapi ya. Jadi PDK itu adalah pelayanan dunia kerja. Di sini masih ada yang bekerja? Ya, banyak ya bekerja. Dengan pelayanan tersebut banyak tantangan yang ada dan lahirlah komunitas-komunitas yang ada. Mungkin Bapak Ibu tahu ada namanya Komaku dari Master Chef Desi. Ya, Komaku itu kalau nggak singkatannya Komunitas Maju Kuliner. Beliau melayani tersebut cukup antusias. Kalau nggak salah ada lumayan ratusan yang beliau mentor. Terus kita juga ada Kongko Saham, jadi kita ada komunitas Kongko Saham yang in charge itu adalah Ibu Lindali. Ya, kayaknya 2 minggu yang lalu beliau kesaksian gitu ya. Itu beliau yang cukup menurut saya luar biasa juga. Ibu yang sebelumnya yang katanya tanda soulmate-nya kalau nggak sih itu ya. Siapa? Jenny ya. Ini kalau dulunya seperti gimana sekarang sangat luar biasa. Yang saya salut adalah beliau itu pelari maraton. Bisa pelarinya ada yang sampai berapa ribu kilometer. Kalau saya 5 kilo aja gemeter kan kondisinya kayak gitu. Terus ada juga Kompas ya tentang properti dari Johan dan Teddy. Terus ada komunitas medis dengan Ibu Eka Frinska. Dan Kopi Komunitas ya Pak Tommy yang lain dan melayani dan Gema itu tentang mentor kalau nggak salah training Pak Markus dan Oscar. Nah itu sebenarnya di gereja kita itu banyak. Kalau Bapak Ibu mau terlibat, tertanam dan ikut terlibat ya banyak hal-hal yang bisa kita layani. Ya kalau kita tertanam tentunya kita berakar di gereja lokal, bertumbuh dan berbuah, ada di Komsel ya. Di Yohanes 15 ayat 5, akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini ada foto lagi, ya. Memang banyak tampil foto-foto, ini Komselnya Pak Akang. Kemarin mereka pergi ke Lampung. Jadi mungkin Bapak Ibu, saya mungkin cerita sedikit untuk Komsel tersebut. Mereka ke Lampung melayani untuk ininya. Jadi kalau Pak Akang ini Komsel dengan kami kurang lebih udah 25 tahun. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya, dulu beliau tidak mau terlibat. Pokoknya alergi lah untuk ininya. Tapi waktu Tuhan panggil untuk ininya, dia dari Komsel, kan bertumbuh ya namanya. Tadi yang bisa bertumbuh, berakar untuk ininya. Terus ditunjuk jadi PKS. Wah nggak mau, pokoknya semua yang di sini rata-rata kalau tunjuk jadi PKS nggak mau deh. Repot saya kayak gitu ya enggak. Tapi kalau kondisinya Bapak Ibu mau bertumbuh, nggak bisa tahan. Dan sangat luar biasa. Akhirnya dia bertumbuh jadi apa? Koordinator PA ya nggak salah. Komselnya Bapak Ibu tahu kalau kali kumpul dari total semua mungkin bisa hampir 100 orang untuk ininya. Terakhir
gereja tunjuk beliau sebagai koordinator ibadah di JGC. Nah, Bapak Ibu lihat, orang-orang yang sebelumnya yang sederhana, kan kalau dia bicara, wah kenapa saya ditunjuk jadi koordinator, saya kan sekolah yang tinggi. Saya bilang, Petrus saja nelayan. Kan kondisi ya, yang penting mau. Cuman kalau menurut saya, setiap kita kalau mau terlibat, Tuhan akan tambah-tambahkan. Dan jiwa-jiwa akan tambah-tambahkan. Jadi banyak hal yang menurut saya mujizat akan terjadi kalau kita terlibat. Kasih Tuhan akan mengalir kalau kita terlibat. Dan kita akan ngalamin hal-hal yang luar biasa. Itu ininya. Oke, nah ini ada lagi nih. Komsel Ibu Selvi. Ini kebetulan kita banyak WA group nih, saya suka dikirimin. Jadi saya kutip lagi di Ibrani 10:25. Ini ayat yang sangat-sangat favorit buat saya. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa saya kasih contoh-contoh gambar tersebut? Mungkin Bapak Ibu tahu Ibu Selvi, ya, atau memang nggak tahu, kan gitu ya. Ini adalah kerjanya dia. Selain dia berkomsel, dia melayanin. Kalau AC mati nggak dingin, dia naik ke atas loh. Itu kan harusnya kerjanya para ini. Tapi karena beliau ditunjuk. Kalau sesuatu ada yang nggak beres mengenai gedung ini, beliau yang terlibat di dalamnya. Ya, kemarin yang tempel-tempel itu semua, dia yang koordinasi semuanya. Boleh tepuk tangan buat Selvi? Nggak tahu Selvi ada dia di sini Pak. Ya, kita semua gereja tersebut ada orang yang manage untuk ininya. Jadi tidak bisa berjalan seperti ya pokoknya gua datang, gua pulang udah semuanya beres. Ada yang ngurus. Ya saya akan tampilkan orang-orang yang terlibat di dalamnya ini. Jadi mereka semua tertanam. Ada komselnya, ada kompaknya. Ya, ada terlibat di dalam pelayanannya. Nah, ini juga menarik nih. Ini anak siapa ini? Ya. Ini pelayanan Kega. Saya ceritanya cukup menarik. Bapak Ibu tahu, Kega itu kita setiap minggu itu kurang lebih ada 400 anak yang kita layani di JGC dan KTC. Ya, tadi saya sebelum khotbah didoain dulu sama Aaron, ya kan gitu ya. Ya, dia kan terlibat juga di dalam Kega ya, kan gitu ya. Nah, ini adalah Steffi dan Kevin. Itu kalau berapa waktu yang lalu mereka tampil di depan sampaikan kenapa mereka mau melayani. Karena dulunya mereka dilayani. Nah, itu kebetulan ini satu anaknya Pak Sonya, bapaknya komsel sama saya. Kan gitu ya saya bicara. Sajang dan Sonya ya. Semua terlibat di dalamnya. Kita lihat anak-anaknya sangat luar biasa, sangat antusias. Dan kita lagi dorong mereka, kebetulan Kevinnya itu adalah arsitek kalau nggak salah. Jadi kemarin kita bicara ke pemimpin penatua untuk ini, kita dorong mereka, kita Kega, kita akan upgrade bagusan. Kita akan melayani dengan 2 bahasa. Ya, lebih keren gitu ya, anak-anak yang sekarang bukan milenial, generasi Z. Ini kan pengennya semuanya ini. Tapi menurut saya bahasa itu penting. Jadi kita lagi upgrade. Jadi Kevin lagi desain untuk ini ya. Bagaimana untuk tampilkan untuk ini ya. Kalau menurut saya ini hal-hal yang ini desainnya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak, punya cucu. Kebetulan saya udah punya cucu. Ya kan, bangga sedikit udah sampaikan. Ya, baru 1 menuju kedua, kan kondisi gitu ya. Jadi akan penuh Keganya. Jadi bawa aja semua. Mereka kita akan layani dengan baik tentunya. Jadi desainnya lagi disiapkan. Bapak Ibu yang ingin terlibat silakan tuh ininya. Ya, desainnya menurut saya cukup bagus. Kita akan tata dengan baik. Para pelayannya kita akan bekali mereka juga dengan 2 bahasa yang untuk melayani anak-anak lebih baik. Nah, mungkin saya akan kasih contoh satu video menurut saya cukup menarik untuk ininya. Boleh diputarkan?
Ya, ini apa yang diajarkan di Kega. Bagaimana anak yang masih kecil sudah diajarkan untuk persembahan. Ini kebetulan anak tersebut umurnya 16 bulan. Karena saya sangat mengenal dia. Karena itu cucu saya. Kan gitu. Ini pokoknya tampilkan. Tapi menurut saya bukan hal seperti ini. Karena anak tersebut masih kecil. Jadi kalau dia sekolah minggu itu kalau kasih amplop persembahan, dia selalu ambil langsung mau menuju ke kotak persembahan. Saya pikir ini kebetulan mamanya yang temenin tiap kali, ini kan bajunya kan beda-beda berarti berapa kali bukan sekali ya. Artinya ada kebiasaan yang diajarkan dan melekat. Dia belum bisa bicara tapi dia tahu. Ada sesuatu yang kalau dia ini dan herannya tiap kali mau nomor 1 dia. Dan saya tahu ini berarti ada sesuatu yang Tuhan taruh dari guru-guru sekolah minggu yang ajarkan itu ini. Jadi ya mungkin waktu saya punya anak, kita suami istri kerja, jadi perhatikan anaknya nggak terlalu ini, tahu-tahunya udah besar. Kan kondisi kayak gini ya. Kalau ini cucu sama kita lihat, oh iya kok dulu saya nggak pernah diajarin kalau kita bicara. Kalau anak-anak kan mungkin emosinya belum bisa terkontrol ya. Tapi kalau karena papa mamanya ajarin, ayo namanya Kului kali. Kului ayo sabar, dia sabar begini. Dia bisa untuk ininya. Terus makan selalu doa dulu. Sebelum tidur dia baca dulu. Papa mamanya bicara tentang Alkitab untuk sampaikan. Menurut saya itu karena didapatkan dari sekolah minggu untuk sampaikan. Bagi saya adalah kita harus terima kasih. Ya anak saya juga dulunya juga di Kega, di youth, bertumbuh. Sekarang mereka bertanam di gereja kan gitu ya. Nah itu semua adalah hasil dari mereka punya nilai-nilai. Ya saya balik lagi yang mengenai anak-anak sudah diajarin mengenai memberi yang terbaik. Dan saya sangat percaya tuh anak tersebut atau di Kega bertumbuh mereka waktu bisa bicara, mendengar, bertumbuh, nilai-nilainya masuk. Ya mungkin pengajaran banyak yang disampaikan, perpuluhan tidak perlu, persembahan tidak ini. Tapi firman Tuhan selalu sampaikan adalah di mana hatimu, hartamu, di situ hatimu. Kalau soal uang biasa, waduh Tuhan saya mah mengasihin kalau memberi ntar dulu lah, gue kan hitung apalagi pandemi, susah nih kayak gini. Ya saya bagi sedikit mungkin berapa bulan yang lalu saya sampaikan, kalau untuk persembahan pemberian kepada Tuhan, kita mempunyai nilai, kita tertanam, kita bertumbuh, kita pegang nilai, kita diajarkan untuk ini, memberi adalah hatinya Tuhan untuk ini. Mulai dari saya, mulai dari gaji yang kecil. Mungkin waktu itu Pak Darmadi juga sampaikan, ya waktu kecil gaji saya pertama kali kerja 250.000, waktu itu nggak mau kasih lagi karena nggak cukup untuk ininya. Tapi karena belajar ya nopay goceng kasih noban go oke lah kan gitu ya. Terus kalau naik jadi 2.500.000, 2,5 masih oke gitu ya. Tapi tambah-tambah lagi bagaimana? Itu adalah Tuhan menguji hati untuk ini. Saya kebetulan bekerja cukup lama, 35 tahun. Ulang lagi kan gitu ya kondisinya. Kebetulan sambil makan kemarin sama anak saya, sama mantu sampai ngobrol gitu. Ya papi mah termasuk itu generasi baby boomer. Ya kenapa? Oh sama Clinton sama. Oh iya. Itu biasa kalau generasi baby boomer itu orangnya setia. Kerja sekian lama untuk ininya. Oh ya gitu ya. Oh cocok juga ya. Kalau kita mah milenia. Oh milenia. Kan ada Gen Z, ada milenia. Kalau milenia kerjanya smart katanya. Gak mau capek untuk ininya. Kalau sekarang lagi generasi Z. Apa itu? Ya gak bisa diomelin.
Kalau ngomelin dikit pindah, gue berhenti aja. Kan gitu ya, nggak mau pusing. Katanya semuanya ya YOLO. Kalau saya bilang YOLO itu apa? Kalau YOYO saya tahu. YOYO, you only live once kan ya. Hidup hanya sekali, gue mau menikmati aja katanya. Oh gitu, nggak mau komitmen. Ya, nggak mau tertanam. Oh begitu ya. Nah, jadi kita harus tahu. Banyak orang yang tidak mau komitmen. Banyak orang yang tidak mau tertanam. Karena pengen bebas, mau YOLO gitu ya. Hidup hanya sekali, gue mau nikmati saja. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak. Apa yang Tuhan ajarkan dari firman tersebut memberi adalah prinsip untuk ininya. Ya, tadi saya bicara saya kerja 35 tahun sampai ya pensiun untuk ini ya. Biasa kan pensiun ya kalau Pak Aseng oh dapat uang pensiun, ya dapat. Kan gitu ya. Saya ingat sekali, beri enggak? Ya pensiun menurut saya nilainya cukup lumayan untuk ininya. Kan kebetulan di kantor ada berapa yang pensiun kan. Lu pensiun ya? Oh iya, gue tahu lu orang Kristen. Lu kasih enggak lu? Saya bilang saya kasih. Gue enggak, ya. Gue kasihnya bentuk yang lain kan gitu ya. Tapi karena saya diajarin dari gaji 250.000 saya beri. Sampai pensiun saya beri. Cuman karena saya pensiun, saya pikir Tuhan udah pensiun berarti gue gak bisa beri lagi dong. Gue apa yang ini gue bagilah ya. Dari Januari sampai Desember gue bagi gitu ya. Kasih. Tuhan gak berkenan loh. November suruh kerja lagi kan gitu ya. Jadi suruh beri lagi kan gitu ya. Tapi gak apa-apa menurut saya. Bagian dari ini, waktu itu memang bikin, ya udah pensiun nggak beri lagi kan gitu ya. Tuhan cuma pakai gue harus apa yang saya punya untuk 10, 15, 20 tahun lah. Untuk supaya nggak merepotkan anak-anak. Tapi terakhir dipanggil lagi. Kerja lagi, ya udah kerja lagi. Beri lagi kan gitu ya. Tapi ya balik lagi adalah hidup kita kalau tertanam, bertumbuh, ikut di dalam komunitas, kompak, komsel, ibadah, kita akan bertumbuh. Saya bisa berdiri di sini, gak sesuatu yang mudah untuk ininya. Apalagi suruh bicara. Tadi kemarin juga istri saya, kalau ngomong kemarin cukup mikirin apa yang disampaikan. Ini bahannya berat gitu ya. Ini kadang-kadang udah sampai seminggu baru, waduh apa yang disampaikan ininya. Lu kalau ngomong jangan kelepasan katanya. Udah itu lupa kan gitu ya. Saya gak tahu nih sekarang masih ada berapa menit nih. Oh masih 9 menit kan gitu ya. Ya jadi itu yang saya mau bagikan. Mungkin yang terakhir, ini ya terakhir ini seneng untuk ini ya. Tertanam dalam gereja lokal, komitmen ya tertanam dalam gereja lokal. Ini saya kutip aja nih. Harus ya setia beribadah. Nah ini Bapak Ibu udah bener nih untuk ya. Terus ibadah raya, komsel. Nah kan pertanyaan ini banyak lepasan ya, datang dan pulang. Datangnya paling belakangan, pulangnya paling cepat. Kan gitu ya. Atau tertanam enggak? Ikut di dalam komsel enggak? Kalau enggak Bapak Ibu tidak bisa dilayani. Kita tidak tahu persoalan yang dihadapin adalah apa. Ya, kemarin ada teman saya dari ini, halo kok tolong bantu dong, gua terjerat pinjaman pinjol. Aku bilang gimana udah tahu itu terlibat, berapa lu? 18. Hah 18 sampai nggak tahu dia lupa yang mana yang dipinjem kan gitu ya. Banyak orang-orang yang terlibat kayak gini. Tapi kalau nggak di komsel terus terakhir saya telepon ada saudara kedua di luar kota. Saya bilang kamu layanin nggak bisa. Akan dibantu tapi nggak di dalam komsel dia nggak terlibat di dalamnya nggak bisa. Itu akan jatuh-jatuh terus. Nah, puji Tuhan saudara saya tersebut, oke ya saya ada gereja ini. Ini anak memang kita udah tiap kali udah diajakin gak mau. Sekarang dia gak ada jalan keluar. Dia harus, saya bilang ya oke dibantu, didoakan, dikasih jalan keluar. Ya supaya dia bertumbuh untuk ininya. Nah kalau kita itu komitmen dalam gereja lokal adalah kita harus setia beribadah, ya komsel kompak. Terus tunduk dan taat pada penatua pemimpin jemaat.
Nah ini berat. Kemarin Pak Edi Lulio, kalau mau beli mobil tanya dulu penatua. Oh bukan. Kan gitu ya. Jadi tunduk dan taat tersebut mengenai nilai-nilai yang diajarkan. Itu penting untuknya. Kalau enggak ada yang cover. Ya tadi yang mau doain siapa? Enggak tahu. Wah kenal sih namanya, cuman kenal orangnya. Ya kan? Apa? Yang keriting-keriting ya? Yang itu ya? Namanya enggak tahu kan gitu ya. Bagaimana para penatua, para pemimpin bisa doakan tuh. Jadi menurut saya ya setiap kita perlu tertanam. Terikat janji dan sesama anggota jemaat lokal. Kenapa terikat janji? Ya sama-sama. Tadi yang istri saya sampaikan, kita saling terlibat janji untuk melayani. Yang punya visi yang sama, tadi yang PDK, ya, yang ibadah senior, ibadah youth, kega, semua yang terlibat di dalamnya. Ya, ini yang benar-benar terakhir penutup. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga nih. Kemarin Pak Edi sampaikan, saya cari-cari mengenai pohon tersebut. Namanya redwood. Ya, jadi pohon yang konon katanya tingginya paling tinggi di dunia. Bisa 92 meter sampai 120 meter. Luar biasa ya. Itu lingkarannya juga besar sekali untuk ini. Ini pohon, katanya pohon purba setua dinosaurus. Terus hidupnya saling tergantungan sama ikan salmon. Saya lihat, ya Bapak Ibu boleh lihat YouTube-nya. Jadi ikan salmon itu hidupnya di bawahnya. Akarnya dia dalamnya sekitar mungkin 2 meter apa itunya. Cuman luar biasa. Itu bisa tingginya gimana? Karena kenapa? Dia pohon tersebut dia nggak terlalu dalam, tapi kalau dia tumbuh itu komunitas saling mengikat itu akarnya. Dan hebatnya adalah dia tahan api. Jadi kalau kebakaran apa itu, ini membuatnya itu dia punya benih jatuh tumbuh lagi. Terus dia bisa juga mendatangkan hujan karena mungkin lebat untuk ini tinggi sampai ininya. Ya, dan membuat perubahan iklim. Ya mungkin contohnya pohon tersebut sederhana itu, tapi Tuhan berikan semua contoh-contoh yang di dunia tersebut itu bisa kaitan. Ini pohon aja loh, bisa seperti itu. Ya, pohon nangka aja di depan rumahnya Pak Jali aja bisa seperti itu loh, bisa membuat manisnya. Ya saya pikir sih sederhana. Kita yang duduk datang di sini ya ibadah raya is okay. Tapi setelah itu pulang kalau Bapak Ibu nggak terlibat di dalam komunitas, Bapak Ibu tidak tahu visi misi Tuhan yang taruh dalam gereja lokal, dalam hidup Bapak Ibu bagaimana. Saya belajar banyak. Waktu saya bertobat, kita bertobat 91. Ya berarti 30 berapa deh? 34 deh. 34 tahun. Cukup lama. Dari yang nggak tahu, dari yang nggak ngerti untuk ini ya. Pokoknya semua kegiatan saya ikut. Waktu di industri kita ibadah jam 8, saya pulang jam 2, jam 3. Nggak tahu, pokoknya sampai mama saya, lu ngapain sih di gereja? Ya nggak, saya bilang lebih baik di gereja daripada di tempat yang lain. Kan kondisi kayak gitu ya. Ya bertumbuh. Jadi tahu semuanya ya kegiatannya. Ya mau MOU, kebetulan kemarin lagi lihat foto-foto lama untuk tampil ini. Ketemu Yongki masih unyu-unyu juga. Lagi tembem, sekarang udah langsing untuk ininya. Ya kan? Ya, Aaron belum ada, setelah MOU keluar Aaron. Kan gitu ya. Tapi menurut saya itu cerita menarik. Ini saksi-saksi hidup yang ada. Dan saya cukup bangga. Mereka setia bertumbuh. Dulu kakak mau waktu MOU cerita kita ngomong mukanya begini, mau pulang kan gitu ya. Sekarang dia yang paling getol kalau MOU, Pak ini 48 pasang nih ngelayanin ceritanya kayak gini. Banyak hal-hal Tuhan rubahkan. Dan menurut saya ya kita banggakan tuh mereka menjadi berkat, menjadi saksi. Ya, saya percaya
Bukan hanya Yongki, setiap kita yang tertanam, terlibat tersebut, itu akan bertumbuh. Dan ya, kita lagi siapkan untuk menjangkau lebih lagi. Karena mungkin kita lagi siapkan di TB Cakung untuk bangun aula untuk penjangkauan. Nah, kita dorong setiap kita juga terlibat di dalamnya. Oke, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak Ibu, apa yang hambamu sudah sampaikan, ini adalah kerinduan daripada Tuhan supaya kita tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan, mau terlibat dalam komsel, kompak, apapun kegiatan dalam local church kita ini, mungkin taruh tangan di dada, saya mau doakan. Biar tangan Tuhan yang menggerakkan setiap daripada kita. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau lihat tangan-tangan yang ada. Mereka juga ingin bertumbuh, terlibat, tertanam, dan merasakan kasih Tuhan. Dan menjadi saluran berkat dari setiap daripada kita. Bukan hanya yang kita sudah terima, tapi kita mau salurkan. Kegerakan-kegerakan yang ada, jiwa-jiwa yang menunggu setiap daripada kita. Supaya kita bergerak bersama-sama untuk menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan, pimpin berkati setiap daripada kita. Kami percaya apa yang sudah disampaikan menjadi berkat, menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur.